Nah, ada yang komentarin bagus tuh. Jadi RWAD itu memang melakukan suatu terobosan baru dari konsep pendidikan dan ekonomi. Jadi kamu bisa pendidikan itu bisa berjalan karena ekonominya berjalan dulu. Pendidikan tanpa ekonomi itu nggak berjalan loh ya. Kok kan ada yang gratis ya, itu pasti dibayari oleh pemerintah atau lewat mekanisme bayar dulu setelah dapat kerja, dan itu pun juga berat di sisi operasional, harus stable dulu. Nah, yang saya bangun itu saat ini yang saya bangun adalah biaya pendidikan yang VIP itu akan diputar menjadi UMKM dulu. Hari ini RWID baru punya 2 UMKM, jadi nggak bisa banyak. RWID dan YFID. Itu perkiraan saya kalau dikembalikan semua biaya pendidikannya itu butuh waktu 2 atau 3 tahun. Dan kalau seperti ini pun kamu nggak boleh wah kelamaan, ya jangan. Kalau kamu bilang kelamaan, ya udah kampus mana yang mau ngembalikin biaya pendidikanmu, nggak ada, ya kan? Nah, gimana kalau saat ini? Kalau suatu saat nanti di masa depan RWAD punya begitu banyak UMKM, kalau suatu saat nanti di masa depan RWAD punya begitu banyak UMKM yang dia akan bisa cepat mengembalikan biaya pendidikan. Nah, itu saya akan ingin mengarahkan RWAD ke arah yang seperti itu. Kalau itu udah terwujud, maka saya akan senang banget ya, karena kalian akan punya kecepatan pengembalian uang pendaftaran lebih cepat daripada yang sekarang. Kalau sekarang hitungnya 2 atau 3 tahun. Kalau nanti bisa seperti itu, mungkin dalam hitungan 1 tahun kurang. Itu akan menarik banget. Nah, yang menarik lagi adalah seperti ini teman-teman. Jadi jika ekonomi dan pendidikan dalam suatu siklus yang tertutup ya, ekonomi, pendidikan, ekonomi berputar kayak yin yang gitu ya, keseimbangan alam kanan kiri, kiri kanan, pasangan laki-laki perempuan, keseimbangan gitu. Maka nanti kalau ekonomi kuat, nanti pendidikan kuat. Pendidikan kuat, ekonomi kuat. Akhirnya seperti itu terus. Saya tuh punya mimpi. Mimpi saya adalah berkontribusi kepada peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu besar banget, itu besar banget. Saya sudah hitung-hitung, itu besar banget, itu besar banget. Saya sudah hitung-hitung itu butuh jutaan member menembus remote work, kan sekarang masih jauh. Nah, karena itu ya udah, saya nggak apa-apa, saya buat aja sistem seperti itu. Jadi sometimes in the future saya ingin menghitung berapa sih kekuatan ekonomi yang sudah ditambahkan oleh RWID ke Indonesia. Paling gampang gini, kalau kamu hanya bekerja sebagai buruh UMR, kekuatan ekonomimu tuh nggak banyak. Kenapa? Karena kalau gaji UMR itu hanya dipakai untuk kebutuhan biasa habis. Nah, kan teman-teman banyak jadi TKI kan? Kenapa? Karena TKI itu digaji UMR Amerika, UMR Jepang, UMR Korea, lebih tinggi daripada UMR di kota masing-masing. Begitu pulang punya banyak sisa uang kan, sisa uangnya untuk berbagai konsumsi atau investasi masa depan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi meningkat. Nah, Indonesia, kamu di Indonesia kalau hanya bekerja UMR, pertumbuhan ekonomi itu nggak banyak. Kenapa? Karena akan habis untuk kebutuhan-kebutuhan dasar aja. Kamu nggak bisa ekspansi. Orang yang uangnya banyak pasti dia akan melakukan salah tuh dari 2 hal, konsumsi habis-habisan atau investasi habis-habisan. Ya jangan kedua-duanya juga, harus seimbang. Kalau kamu tak jadi remote worker, gajimu ribuan dolar, kamu akan mudah banget, apa coba, mudah banget beli rumah misalnya. Kemudian kamu uang masih sisa kan, bangun resto dibangun menciptakan sesuatu yang nggak ada, yaitu dari orang tuh sebenarnya konsep ekonomi yang harus kalian pelajari adalah demand, supply create demand. Contoh, dulu nggak ada orang yang beli iPhone. Kenapa? Karena nggak ada yang jual iPhone. Ternyata begitu iPhone dibuat, banyak orang yang beli. Coba misalnya di kotamu tanah kosong, orang nggak tahu tanah itu bisa dikembangkan. Begitu tanah dikembangkan menjadi suatu resto yang baru, tercipta supply kan, ternyata demandnya ada, orang akan beli. Karena itu teman-teman, kalau kamu bisa menembus remote work, kamu akan benar-benar menjadi sumbangsi kepada peningkatan ekonomi Indonesia. Ini yang harus kalian sadari, bahwa misi saya nggak sekadar jualan course ya, tapi ngebangun itu loh, ekosistem pendidikan ekonomi yang saling menguatkan satu sama lain. Oke, thank you.